Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video pembelajaran batuan yang beranggotakan saya sendiri, Iqnaul Ma'rifah dengan NIM 200210303061. Saya Muhammad Iqbal Safarudin, NIM 20021030303070. Perkenalkan, nama saya Uli Amalia dengan NIM 20021030303084. Saya Muhammad Uzir Tauziri, NIM 200210303085. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan memberikan video pembelajaran atau penjelasan terkait batuan-batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, yang mana di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geologi Umum yang diampu oleh Bapak Elan Artono Nurdin, SPD MPD. Baik, di penjelasan yang pertama yaitu ada batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku ini juga disebut dengan igneous dalam bahasa Latin yang berarti api. Magma yang membeku ini merupakan magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi yang terjadi baik di bawah permukaan sebagai jenis batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Dan kelompok kami dari batuan beku ini menganalisis 4 batuan, yaitu batuan andesit, batuan apung, batuan basalt, dan batuan granit. Baik, yang pertama itu ada batu apung. Batu apung ini tergolong dalam batuan beku yang memiliki warna abu-abu hingga kecoklatan. Batu apung ini memiliki struktur poros yang terjadi karena keluarnya uap dan gas yang larut di dalamnya pada saat proses pembentukan. Batu apung ini memiliki tekstur berbentuk blok padat, fragmen hingga pasir yang halus dan kasar. Kenampakan saat diamati, batu apung ini memiliki titik rongga seperti pori-pori yang tersebar secara tidak merata. Pori-pori ini terbentuk dari adanya gelembung udara atau gas. Batu apung ini sangat ringan dan akan terapung apabila diletakkan di dalam air. Batu ini juga tahan terhadap api, jamur, dan kondensi. Biasanya, batu apung ini digunakan untuk membuat batuan ringan sebagai bahan penggosok seperti pelitur, menghapus pensil, pengelupas kosmetik, mencuci piring, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada batu basalt. Batu basalt ini tergolong dalam batuan beku basa yang memiliki warna abu-abu dan coklat kehitaman. Batu basalt ini memiliki tekstur avanitik yang terdiri atas mineral gelas vulkanik, plagioklas, piroksin, amfibol, dan mineral hitam. Batu basalt ini memiliki struktur bersifat masif dan keras. Kenampakan pada saat diamati, batuan basalt ini memiliki tekstur yang sangat halus, yang mana mineral atau kristalnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan biasanya batu basalt ini sering digunakan sebagai fondasi bangunan, sebagai ornamen bangunan atau rumah. Baik, di sini ada batu granit. Contohnya seperti ini. Batu granit ini digolongkan ke dalam jenis batuan beku. Ciri-cirinya warnanya berwarna abu-abu dan terdapat bintik-bintik berwarna hitam. Struktur dari batu granit ini ialah mineral kalsit, teksturnya masif. Kenampakan saat diamati, batu granit ini sedikit kasar dan terdapat bintik-bintik. Biasanya batu granit ini dapat digunakan untuk hiasan dinding atau lantai. Baik, selanjutnya itu ada batu andesit. Batu andesit ini tergolong dalam batuan beku yang memiliki warna abu-abu cerah dan berbintik hitam, bahkan ada juga yang berwarna hitam. Batu andesit ini memiliki struktur masif dan keras. Teksturnya avanitik hingga porfiritik. Kenampakan pada saat diamati, batu andesit ini sangat dominan berwarna abu-abu hingga merah. Warna ini menandakan bahwa kandungan silika yang cukup besar. Dan batu andesit ini memiliki pori-pori yang cukup padat dan struktur yang cukup pejal, akan tetapi struktur kepadatannya masih jauh di bawah batuan granit. Biasanya batu andesit ini sering digunakan dalam bangunan-bangunan megalitik dan candi.
Di zaman sekarang, batu andesit ini masih digunakan sebagai material untuk nisan, cobek, dan lumpang jamu. Begitu juga perkakas-perkakas dari zaman prasejarah yang banyak menggunakan jenis batuan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang sudah lebih dahulu terbentuk, yang sudah mengalami pelapukan, erosi, yang kemudian pelapukannya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Batuan sedimen ini mengalami pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas atau endapan hingga menjadi sedimen yang utuh. Proses ini dinamakan dengan proses diagenesa. Proses diagenesa sendiri bisa terjadi pada suhu dan tekanan atmosferik sampai dengan 300 derajat Celcius. Batuan sedimen memiliki dua tekstur, yaitu tekstur klastika dan non-klastika. Dan untuk batuan sedimen ini, kelompok kami menganalisis 4 jenis batu, yaitu batu pasir, batu gamping, batu lempung, dan batu bara. Saya akan memberikan beberapa contoh batuan dari batu sedimen, yaitu yang pertama adalah batu bara. Batu bara merupakan jenis batuan sedimen non-klastik dengan warna hitam pada umumnya, ada juga yang warna coklat. Struktur batunya dengan laminasi yang sangat tipis dan juga tekstur batuan ini non-kristalin. Pada saat diamati, batuan ini mengkilap dan bentuknya seperti arang. Dan nilai ekonomis batuan ini digunakan sebagai sumber energi. Saya akan menjelaskan tentang batu pasir. Batu pasir ini termasuk ke dalam jenis batuan sedimen klastik. Batu ini memiliki warna kuning agak keoren-orenan. Batu pasir ini mempunyai struktur mineral kuarsa dan mempunyai tekstur berbulir sedang dengan penyusun kuarts dan mineral penyerta. Kenampakan saat diamati yaitu memiliki butiran-butiran feldspar dengan presentasi yang cukup tinggi dan terbentuk dari butiran pasir yang memadat sehingga menjadi batu, sehingga dapat terlihat dengan jelas butiran-butiran pasir yang kasar. Batu pasir ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan seperti pembuatan kaca dan juga bisa digunakan sebagai pembuatan gelas. Yang berikutnya adalah batu lempung. Batu lempung ini merupakan jenis batuan sedimen dengan warna coklat dengan struktur padat dan perlapisan yang tipis, teksturnya keras, halus, dan kristalin. Kenampakan saat diamati halus. Nilai ekonomisnya digunakan sebagai bahan dasar keramik, bahan dasar kertas, dan juga sebagai kerajinan tangan. Baik, selanjutnya ada batu gamping atau batu kapur. Contohnya seperti ini. Batu gamping atau batu kapur ini digolongkan ke dalam jenis batuan sedimen. Ciri-cirinya cenderung berwarna putih dan sedikit bercampur dengan warna kuning. Strukturnya ialah mineral kalsit. Teksturnya plastik. Kenampakan saat diamati, batu ini permukaannya cenderung halus dan mudah sekali hancur, sehingga batu gamping ini biasa digunakan untuk bahan dasar pembuatan semen. Batu metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya yang disebabkan oleh suatu proses yang disebut metamorfisme. Proses metamorfisme ini nantinya akan mengubah karakteristik dari batuan induk seperti tekstur, warna, dan kandungan mineralnya. Batuan yang kami analisis adalah marmer dan kuarsit. Saya akan menjelaskan tentang batu marmer. Batu marmer ini termasuk ke dalam jenis batuan metamorf. Batu marmer ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai campuran warna yang berbeda-beda. Seperti yang saya pegang, dia mempunyai warna abu-abu dan sedikit warna coklat di sini, lalu ada warna hijaunya juga. Batu marmer ini mempunyai struktur tidak berfoliasi dan berstruktur halus hingga agak kasar dengan komposisi kalsit dan dolomit. Kenampakan bila diamati, batu marmer ini mempunyai pita-pita warna dan mempunyai kristal dengan ukuran sedang dan agak kasar. Lalu batu marmer ini jika ditetesi asam, dia akan mengeluarkan bunyi. Batu marmer ini akan terlihat keras dan mengkilap jika dioles terus-menerus. Batu marmer ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat patung dan lantai atau ubin.
Baik, selanjutnya di sini ada batu kuarsit, contohnya seperti ini. Batu kuarsit ini digolongkan ke dalam jenis batuan metamorf. Ciri-cirinya, batu kuarsit ini dapat berwarna abu-abu, putih, kekuningan, dan coklat. Tekstur dari batuan kuarsit ini ialah granoblastik dan strukturnya non-foliasi. Saat diamati, batu kuarsit ini permukaannya kasar dan keras. Biasanya batu kuarsit ini digunakan untuk membuat hiasan dinding, lantai, atau dapat juga digunakan untuk membuat gelas dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai bidang geologi, khususnya jenis-jenis batuan serta deskripsinya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun tutur kata kami. Serta jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.